Perkenalkan, nama saya Sarah Dwi Rahayu dengan stambuk F1120156. Saya akan membawakan materi presentasi tentang definisi manajemen risiko proyek dan kerangka prosedur atau tahapan manajemen risiko proyek, dan disertai contoh-contohnya. Yang pertama, saya akan membahas tentang definisi manajemen risiko, tujuan, manfaat, dan prinsipnya. Definisi risiko manajemen. Manajemen risiko adalah proses sistematis untuk mengidentifikasi, menganalisis, mengevaluasi, dan mengendalikan risiko dalam suatu organisasi atau proyek. Tujuan utama manajemen risiko adalah mengurangi atau meminimalkan dampak negatif dari risiko dan memaksimalkan peluang yang ada. Berikut adalah langkah-langkah umum dalam manajemen risiko. Pertama, identifikasi risiko. Mengidentifikasi risiko potensial yang mungkin mempengaruhi pencapaian tujuan organisasi atau proyek. Risiko dapat berasal dari berbagai sumber seperti lingkungan eksternal, operasional, keuangan, teknologi, atau faktor manusia. Yang kedua, analisis risiko. Menganalisis risiko secara mendalam termasuk probabilitas terjadinya risiko dan dampaknya. Dalam analisis risiko, sering digunakan matriks risiko untuk menggambarkan tingkat probabilitas dan dampak risiko secara visual. Yang ketiga, evaluasi risiko. Menilai tingkat risiko dengan mempertimbangkan probabilitas dan dampaknya. Risiko dapat dinilai sebagai risiko tinggi, sedang, atau rendah, dan prioritas dapat ditetapkan berdasarkan risiko yang paling signifikan. Yang keempat, pengembangan strategis pengelolaan risiko. Merencanakan tindakan dan strategis untuk mengurangi, menghindari, mentransfer, atau menerima risiko. Strategi pengelolaan risiko harus disesuaikan dengan tujuan dan kebutuhan organisasi atau proyek. Yang kelima, implementasi dan pelaksanaan. Melaksanakan tindakan pengelolaan risiko yang direncanakan termasuk penerapan kontrol, perubahan kebijakan atau prosedur, pengadaan asuransi atau mitigasi risiko lainnya. Dan yang keenam, pemantauan dan tinjauan. Mengawasi dan memantau risiko secara terus-menerus serta melakukan tinjauan berkala terhadap efektivitas strategis pengelolaan risiko. Jika ada perubahan dalam lingkungan atau kondisi bisnis, perlu dilakukan penyesuaian dan pembaruan dalam manajemen risiko. Adapun tujuan dan manfaat dari manajemen risiko. Tujuan dari manajemen risiko yaitu melindungi aset, mengurangi kerugian, meningkatkan keselamatan, meningkatkan kepatuhan, mengoptimalkan peluang, meningkatkan keputusan strategis, meningkatkan ketahanan organisasi, meningkatkan reputasi, meningkatkan efisiensi, dan menjaga kelangsungan operasional. Adapun manfaatnya yaitu mengurangi kerugian, peningkatan keputusan, identifikasi peluang, peningkatan efisiensi operasional, kepatuhan terhadap regulasi, peningkatan keselamatan dan kesehatan, meningkatkan ketahanan organisasi, serta meningkatkan keberlanjutan. Adapun prinsip manajemen risiko, yang pertama pendekatan sistematis, yang kedua pemimpin tertinggi terlibat, yang ketiga pendekatan berbasis risiko, yang keempat partisipasi dan konsultasi, yang kelima pendekatan terpadu, yang keenam kontinu dan terus menerus, yang ketujuh komunikasi yang efektif, serta yang kedelapan evaluasi dan peningkatan. Pembahasan kedua tentang komponen kerangka kerja manajemen. Setiap perusahaan atau organisasi perlu menetapkan kerangka kerja manajemen risiko sebagai dasar dalam pelaksanaan kegiatan manajemen risiko. Kerangka kerja manajemen risiko akan membantu perusahaan dalam mengelola risiko lebih efektif yang dapat digunakan sebagai acuan dalam menyusun perencanaan strategis, pengambilan keputusan, dan pengendalian risiko. Kerangka kerja merupakan salah satu elemen utama manajemen risiko dalam ISO 31000:2018. Kerangka kerja manajemen risiko bertujuan untuk membantu perusahaan atau organisasi dalam mengintegrasikan manajemen risiko pada keseluruhan fungsi dan kegiatan organisasi.
Kerangka kerja manajemen risiko diartikan sebagai seperangkat komponen yang menyediakan landasan atau fondasi pengaturan dalam merancang, mengimplementasikan, mengevaluasi, dan melakukan perbaikan secara terintegrasi dengan dasar kepemimpinan dan komitmen yang kuat. Dalam ISO 31000/2018, kerangka kerja manajemen risiko terdiri dari kepemimpinan dan komitmen sebagai pusat atau dasar, kemudian ditopang oleh siklus dari integrasi, desain, implementasi, evaluasi, dan perbaikan. Berikut komponen kerangka kerja manajemen risiko. Yang pertama, kepemimpinan dan komitmen. Kepemimpinan dan komitmen adalah pusat atau dasar dalam kerangka kerja manajemen risiko. Yang kedua, integrasi. Secara harfiah, integrasi berarti penggabungan atau pembauran sesuatu yang berbeda menjadi satu kesatuan yang utuh. Yang ketiga, desain. Kerangka selanjutnya, desain, yaitu suatu perencanaan atau perancangan. Yang keempat, implementasi. Implementasi atau pelaksanaan dalam kerangka kerja manajemen risiko merupakan tindak lanjut setelah desain manajemen risiko dibuat dan ditetapkan. Yang kelima, evaluasi. Evaluasi adalah suatu proses untuk mengukur atau menilai apakah suatu proses atau kegiatan yang dilaksanakan sesuai dengan perencanaan. Yang keenam, perbaikan. Penerapan kerangka kerja manajemen risiko juga meliputi perbaikan dan kemudian beradaptasi. Pembahasan yang ketiga adalah tahapan manajemen risiko proyek dan contohnya. Adapun tahapan manajemen risiko yaitu identifikasi risiko. Langkah pertama pada tahapan manajemen risiko adalah mengidentifikasi risiko. Kita harus mengetahui kemungkinan risiko apa saja yang akan muncul ketika kita menjalankan bisnis. Kita perlu memperluas cakupan kemungkinan risiko dengan melihatnya melalui berbagai aspek seperti aspek ekonomi, aspek sosial, aspek regulasi, dan sebagainya. Yang kedua, menilai risiko. Setelah kita mengidentifikasi berbagai macam risiko yang mungkin muncul, langkah selanjutnya adalah melakukan asesmen atau menilai setiap kemungkinan risiko yang dapat dilihat dari beberapa besar efek dari risiko tersebut dan kemungkinan frekuensi atau beberapa kali terjadinya risiko tersebut. Hal ini bertujuan agar risiko-risiko tersebut dapat diurutkan berdasarkan prioritas. Yang ketiga, pengelolaan atau respon terhadap risiko. Langkah selanjutnya ini adalah memastikan bagaimana kamu mengelola atau merespon terhadap risiko yang telah kita analisis atau nilai. Hal ini dilakukan untuk membentuk portofolio yang lengkap tentang bagaimana cara merespon setiap risiko yang muncul. Cara merespon tersebut adalah beberapa di antaranya, yaitu risk avoidance, yaitu mengambil tindakan untuk menghindari risiko-risiko yang akan terjadi. Misalnya, kalau kita mempunyai bisnis khawatir terjadi moral hazard, maka kamu perlu hindari dengan menyeleksi dengan ketat karyawan yang akan bekerja di usahamu. Yang kedua, risk reduction, yaitu tindakan untuk mengurangi dampak yang telah terjadi. Misal, melakukan pengendalian lebih rutin terhadap internal perusahaan. Risk transfer, yaitu tindakan untuk mengelola risiko dengan cara mentransfer risiko tersebut terhadap pihak lain seperti asuransi. Dan yang terakhir, risk retention, yaitu pengelolaan risiko dengan cara menghadapi risiko tersebut, karena bagaimanapun risiko tersebut di luar kendali dan cara paling memungkinkan adalah dengan cara menghadapinya, misalnya risiko bencana alam. Yang keempat, implementasi. Setelah menentukan sikap terhadap risiko, saatnya kamu implementasikan setiap sikap tersebut ketika risiko tersebut terjadi di dalam bisnis atau proyek. Yang kelima, evaluasi. Inilah tahap terakhir dalam manajemen risiko, yaitu melakukan evaluasi. Aktivitas ini dilakukan agar kamu bisa memastikan apakah sikap yang diambil ketika risiko tersebut terjadi sudah tepat apa belum. Jika kalau belum, artinya perlu dirumuskan kembali sikap yang tepat untuk menghadapi risiko tersebut. Adapun contoh manajemen risiko,
yaitu manajemen risiko, dibagi menjadi beberapa jenis, yaitu risiko murni dan risiko spekulasi. Jenis risiko ini adalah berhubungan dengan ketidakpastian. Berikut penjelasannya. Yang pertama, risiko murni. Risiko murni adalah ketidakpastian yang terjadi karena suatu kerugian. Hanya ada suatu peluang merugi dan tidak ada peluang keuntungan. Risiko ini menimbulkan kerugian. Apabila tidak terjadi, maka tidak menimbulkan kerugian dan keuntungan. Jenis risiko ini terjadi karena rugi atau break even. Contoh risiko yaitu kecelakaan, kebakaran, dan pencurian. Dan yang kedua, risiko spekulasi. Risiko ini berdampak pada dua kemungkinan, yaitu peluang mengalami kerugian atau mendapatkan keuntungan. Contoh risiko spekulasi yaitu investasi saham, mengikuti undian, dan lainnya. Sekian dan terima kasih atas apa yang saya presentasikan. Semoga bermanfaat untuk kalian semua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.